Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muslim Kreatif. Sobat-sobat, kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LED merek Polytron. Nah, ini ukurannya 24 in. Nah, sobat-sobat, kerusakan TV LED Polytron ini kerusakannya mati total ya. Nah, sekarang kita tes ya, kita tes kerusakannya. Nah, sekarang saya cobakan dulu ya isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sobat-sobat, seperti ini ya, seperti ini kerusakannya. Nah, ini harusnya si lampu displaynya nyala ya. Nah, ini lampu displaynya. Nah, ini kondisinya mati ya, sobat. Nah, sobat-sobat, kerusakan seperti ini biasanya diakibatkan dari power supply ya, dari power supply yang bermasalah. Nah, sekarang kita akan periksa ya power supply-nya. Tapi saya akan buka dulu ya si power supply-nya. Nah, untuk membuka power supply-nya akan saya cabut dulu ya, sobat. Nah, untuk mencabut power supply-nya akan saya skip ya, supaya tidak lama, saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, power supply-nya sudah saya cabut ya. Nah, ini. Nah, sobat-sobat, sekarang kita akan ukur ya, kita akan ukur. Nah, yang pertama kita akan ukur power supply bagian primer ya. Nah, ini ya, sobat-sobat, power supply bagian primer yang sebelah sini. Nah, yang pertama kita akan ukur adalah sikring ya, sikring, kemudian transistor pad ini ya. Nah, sekarang saya akan ukur ya, saya siapkan dulu ya voltmeternya. Nah, ini saya ukur di buzzer ya. Nah, saya tes dulu ya voltmeternya. Nah, sekarang kita tes dulu ya sikringnya. Kalau misalnya dites bunyi berarti ini bagus ya si sikringnya. Nah, sekarang kita tes. Nah, ini bagus ya. Nah, sikringnya bagus. Kemudian kita ukur ini ya transistor ya. Nah, ini di bawah pendingin ini ada transistor. Nah, ini posisinya akan saya balikan dulu ya. Nah, lebih enak ya ukurnya. Nah, ini sobat-sobat. Nah, ini udah pernah di servis ya. Ini ada dioda-dioda di atas. Tapi tidak masalah ya sobat-sobat. Nah, sekarang saya akan ukur ini ya. Nah, ini transistor padnya. Nah, kalau misalnya saya ukur ini bunyi ketiga ya kaki ini bunyi, berarti transistor padnya sudah jelek ya sobat. Nah, sekarang kita ukur. Nah, kita tes yang kaki 1 sama 3 ya. Apakah bunyi atau tidak. Nah, sobat ini tidak bunyi ya. Nah, ini bagus. Kemudian 1 ke 2 kita ukur. Nah, sobat ini juga bagus ya. Ini bagus. Nah, saya tes ulang ya. Nah, ini bagus. Kemudian ini bagus. Nah, berarti power supply bagian ini bagus ya, bagian primer. Kemudian kita ukur power supply bagian sekunder ya. Nah, ini yang banyak dioda ini kita akan ukur ya. Nah, kalau misalnya si dioda ini kita ukur apanya bunyi, nah berarti itu korslet ya sobat. Nah, sekarang saya tes lagi ya apanya. Nah, sekarang kita tes ya yang dioda yang sebelah sini. Nah, sobat, ini korslet ya. Nah ini korslet ya. Ini ada 1, 2, 3. Ini ada 5 biji ya. Nah, ini. Kemudian yang ini. Nah, ini tidak ya. Ini tidak korslet. Kemudian ini. Kemudian satu lagi yang sebelah sini. Nah, ini tidak ya. Ya, saya balikan dulu ya ininya. Nah, sobat-sobat, ini dioda yang 5 biji ini yang sebelah sini, ini dipasangnya seri ya. Jadi kalau misalnya salah satu dioda ini korslet, nah ini diukur semuanya akan bunyi ya sobat. Nah, untuk itu kita harus mencabut ya satu persatu diodanya untuk menentukan mana yang korslet. Tapi kalau misalnya saya cabut ini akan lama ya sobat. Tapi akan saya potong ya, saya akan potong menggunakan tang untuk mencari yang korsletnya. Saya ambil dulu ya tangnya. Nah, sobat, ini saya curiga yang sebelah sini ya. Ini agak hitam ya warnanya. Nah, ini yang kedua, ini akan saya potong dulu ya sobat. Nah, yang ini sama yang ini akan saya potong ya. Saya akan potong di sini. Ini untuk mempercepat saja sobat. Kalau sobat-sobat bisa dicabut menggunakan solar ya. Ini supaya mempercepat ini aja ya memperbaikannya. Nah, ini akan saya potong dua ini. Nah, ini sudah saya potong ya 2 biji ini. Nah, ini sudah saya cabut.
Nah, kemudian kita ukur lagi ya, apakah masih korslet atau tidak. Nah, sekarang kita ukur ya, kita ukur apakah masih korslet atau tidak. Nah, sobat ini sudah tidak korslet ya. Nah, sobat yang ini, nah ini juga tidak korslet. Nah, yang ini sekarang, nah ini juga tidak ya. Nah, berarti di antara yang dua ini ada yang korslet ya. Nah, yang sebelah sini ya, kita tes apakah korslet atau tidak. Nah, sobat yang ternyata yang ini ya. Nah, yang ini yang korslet, yang coba yang satu lagi yang ini. Nah, ini tidak ya, bagus, ini tidak. Nah, cuma yang satu ini ya, sobat. Nah, sobat-sobat, kalau kerusakan seperti ini, sobat-sobat mau ganti silahkan, mau tidak juga silahkan ya. Dikarenakan ini pemasangan ininya diodanya seri ya. Jadi ada 4 biji lagi ya stok ininya. Nah, ini akan saya sambungkan dulu ya. Yang sebelah sini akan saya sambungkan. Nanti akan saya tes ya apakah ini sudah nyala atau tidak. Nah, untuk penyedelannya akan saya skip ya, seperti lama saya skip dulu. Nah, sobat-sobat, diodenya sudah saya sambung lagi ya. Nah, ini ya, ini terlihat ada timah sambungan ya. Dan yang ini saya naikkan ya, ini supaya terlihat ya, yang saya potongnya ini. Nah, sobat, sekarang kita tes ya, kita tes, mudah-mudahan langsung bagus ya. Nah, sekarang saya tes ya, saya pasangkan dulu. Nah, saya naikkan dulu ya kameranya. Nah, sekarang kita tes. Saya pasangkan dulu buat backlightnya, kemudian saya pasangkan kabel strumnya. Nah, sekarang kita tes ya, kita colokkan listriknya, mudah-mudahan langsung bagus ya, mudah-mudahan kerusakannya hanya diakibatkan dari diodenya sobat. Nah, saya paskan ya kameranya supaya terlihat indikator LED-nya. Nah, sekarang saya colokkan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lihat. Nah, saat indikatornya sudah nyala ya, sudah nyala. Nah, sekarang kita tes ya, kita nyalakan on-off-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sudah berkedip. Nah, kita lihat ya, kita naikkan ke atas TV-nya, apakah sudah keluar gambar. Aduh, ini tersangkut, maaf sobat-sobat. Nah, saat ini sudah keluar ya tulisan politronnya. Nah, berarti kerusakannya hanya diakibatkan dari dioda ya. Nah, sobat-sobat, itulah tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.